Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Amelia Zahra dengan NIM 12130200045. Saya dari kelas A dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Muamalah. Di sini saya akan memaparkan pertemuan 1 sampai pertemuan 7 mata kuliah Politik Hukum Ekonomi Syariah. Pada pertemuan pertama membahas tentang RPS. Lalu pertemuan kedua membahas tentang apa itu politik ekonomi syariah. Definisi politik hukum ekonomi syariah menurut para pakarnya. Definisi yang pertama, menurut kebijakan, politik HES adalah rangkaian konsep, asas, garis besar, dan dasar rencana. Lalu menurut Teguh Muhammad Radi, politik HES adalah kebijakan penyelenggara negara, mendasar, arah, bentuk, dan isi hukum. Lalu menurut Sajipto Raharjo, yaitu menentukan pilihan, tujuan, dan cara-cara tujuan hukum. Lalu menurut L.J. Van Apeldoorn, politik HES adalah menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan. Lalu menurut Serjono Suekanto, politik HES adalah memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai. Lalu menurut Belanda, yaitu Rechtspolitik, Recht yang artinya hukum, politik atau beleid atau polis artinya kebijakan. Lalu menurut Patmo Wahjono, politik hukum ekonomi syariah bisa disebut dengan ius constituendum. Lalu ada ruang lingkup pada politik hukum ekonomi syariah. Yang pertama, nilai-nilai dan aspirasi. Yang kedua, perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi. Yang ketiga, penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum. Lalu yang keempat, peraturan perundang-undangan. Yang kelima, faktor-faktor politik hukum. Yang keenam, pelaksanaan politik hukum. Lalu ada batasan dalam politik hukum ekonomi syariah. Yang pertama, ruang gerak politik hukum suatu negara. Yang kedua, politik hukum kekuasaan dan warga negara. Lalu yang ketiga, lembaga-lembaga yang berwenang. Lalu ada hubungan antara politik hukum ekonomi syariah dengan ilmu yang lain. Yang pertama, ilmu hukum. Yang kedua, hukum tata negara. Yang ketiga, hukum administrasi negara. Empat, ilmu administrasi negara. Yang kelima, ilmu politik. Lalu ada hakikat sebuah ilmu hukum. Hakikat sebuah ilmu hukum itu terbagi menjadi dua kosakata. Yang pertama pengetahuan dan yang kedua ilmu. Pengetahuan adalah apa yang kita ketahui melalui panca indera kita. Lalu ilmu adalah pengetahuan yang sistematis. Dalam filsafat ilmu ada indikator yang harus dimiliki sebuah pengetahuan agar bisa naik menjadi sebuah ilmu. Ada beberapa aspek dalam hakikat sebuah ilmu. Yang pertama, aspek ontologis, yaitu dapat didefinisikan atau dimaknai, bisa diartikan. Lalu yang kedua ada epistemologi, yaitu pengetahuan tersebut memiliki metode atau pendekatan dalam aktivitas keilmuan. Lalu yang terakhir aksiologis, yaitu kemanfaatan atau kegunaan harus dimiliki pengetahuan untuk jadi ilmu pengetahuan. Pada pertemuan ketiga membahas tentang relasi politik dan hukum. Menurut pendapat para ahli, yaitu yang pertama John Austin mengemukakan bahwa hukum adalah tergantung siapa yang memberikan komando atau perintah terkait dengan kebijakan hukum. Lalu tidak berbicara baik buruk hukum itu, tapi tergantung siapa yang memberi perintah. Lalu perintah yang berkuasa yang diberikan oleh raja atau absolut perintah. Lalu antitesis dari aliran sejarah. Yang kedua, pendapat menurut Hans Kelsen, yaitu tidak ada hubungan hukum dengan politik dan lainnya. Hukum yang berdiri sendiri, hukum adalah cita-cita yang ideal. Lalu menurut Stephen Theory, hukum yaitu hierarki atau tata urutan. Yang kedua, hukum yang lebih rendah tidak boleh lebih tinggi dari hukum di atasnya. Lalu yang ketiga, hukum adalah faktual. Lalu menurut Daniel Lev, politik hukum yaitu hukum itu seolah-olah di bawah politik. Politik memegang penuh hukum, lalu keseimbangan politik, lalu kekuasaan, dan evolusi ideologi politik suatu negara yang berkembang di sana saling memengaruhi. Lalu menurut pakar HLA Hart, politik hukum adalah relasi antara hukum tergantung pada pemerintah atau penguasa di suatu negara. Hukum tidak memiliki relasi dengan politik, sosial, dan lainnya. Lalu kemurnian sebuah hukum. Lalu menurut pakar Lord Action, substansi sebuah hukum atau isi, struktur hukum, dan budaya hukum. Lalu menurut Miriam Budiarjo, politik hukum adalah kekuasaan politik, kemampuan memengaruhi kebijakan hukum dalam hukum yang tertulis atau dalam UUD. Lalu sesuai dengan simbiosis mutualisme, hukum itu saling terkait dan membutuhkan. Lalu integrasi dan hukum politik itu menyatu, tidak ada yang saling mendominasi, tidak ada yang saling mengalah, keduanya saling membutuhkan dan terkait untuk mencapai hukum ideal di sebuah negara atau di suatu negara. Lalu pada pertemuan keempat membahas tentang sejarah politik hukum. Menurut
Imam Shawkani dan Ahsin Tohari, latar belakang adanya disiplin ilmu politik itu karena adanya ketidakpuasan atau metode pendekatan hukum. Lalu menurut Sojipto Raharjo, pada abad ke-19 di Eropa dan Amerika, individu itu tingkat pengaturan hukum perdata pada saat itu berkembang. Contohnya hak kebendaan, kontrak, dan lain-lain. Orang merasa bahwa hukum itu hal yang independen dan otonom, jadi entitas hukum dan yang lainnya, yaitu hukum tidak ada relasi entitas dengan yang lainnya. Hukum dalam pemikiran tersebut tidak bisa dikatakan independen atau otonom sampai hari ini, karena perkembangan di masyarakat berkembang pesat, maka hukum harus mengikuti dinamisasi perkembangan. Menurut Donald Strickdenner atau sarjana hukum dari Amerika, dia memiliki pandangan yang tidak jauh dari Sucipto Raharjo, tapi dia memiliki latar belakang tentang perang saudara atau secara substansi hukum ini harus memiliki relasi yang kuat dengan entitas yang lain supaya bisa mengikuti perkembangan zaman. Sejarah politik hukum ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama implisit dan yang kedua eksplisit. Implisit menurut hukum pakarnya yang pertama yaitu Imam Shawkani dan Ahsin Tohari, yaitu tidak dapat dipastikan kapan pertama kali politik hukum ini muncul dan siapa penegasnya. Yang kedua, menurut Purnomo, secara tersirat keberadaan politik hukum dapat dilihat dari bagian kedua klasifikasi Donald Yedorn pada seni dan keterampilan ketika kegiatan praktik untuk menemukan dan merumuskan kaidah hukum. Lalu, menurut sejarah pakar politik hukum yang pertama yaitu Soepomo pada tahun 1947, dalam bukunya secara tegas menuliskan istilah politik hukum dalam buku Soal-soal politik hukum dalam pembangunan di negara Indonesia. Yang kedua, Lamire pada tahun 1952. Yang ketiga yaitu Bellier-Freud, yaitu mencantumkan the Reich politik atau politik hukum. Lalu ada Utrecht pada tahun 1961 dan yang terakhir yaitu generasi baru. Jadi kehadiran ilmu politik ini sebagai disiplin ilmu itu karena adanya kegelisahan dan ketidakpuasan pada sarjana atau teoritis hukum terhadap metode pendekatan atau penemuan hukum yang selama ini dipakai. Seiring perkembangan zaman, hukum harus bisa mengikuti dan mengimbangi dinamika tersebut. Jika hukum tidak begitu, maka akan mengalami ketertinggalan atau kejomplangan. Lalu pada pertemuan kelima, membahas tentang politik hukum Islam. Menurut pakar politik hukum Islam, yang pertama Ibnu Taimiyah merupakan ulama karismatik. Beliau banyak membahas tentang siasah syariah. Politik hukum Islam atau siasah syariah merupakan aplikasi dari al-maslahah mursalah atau pengaturan non-syara, yaitu yang mengatur tentang kesejahteraan manusia dalam hukum yang ketentuan-ketentuannya tidak termuat dalam syara. Yang kedua, sebagian ulama yaitu mengemukakan keleluasaan peran penguasa untuk merealisasikan kesejahteraan manusia sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama. Lalu yang ketiga ada integrasi politik dan hukum, yaitu tidak bisa dipisahkan atau seperti dua mata koin, saling berkesinambungan, saling menguatkan, saling membutuhkan satu sama lainnya. Hubungan antara politik dan hukum seperti agama dan negara atau memiliki integrasi atau simbiosis mutualisme. Pembaruan politik hukum itu harus tidak boleh tertinggal di dinamika zaman. Lalu ada 4 pemikiran yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah tentang hukum Islam. Yang pertama yaitu kosmopolitanisme, yaitu Islam sebagai kebenaran haruslah menjadi kebaikan bagi seluruh alam. Yang kedua, doktrin kekhalifahan, yaitu 1. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan membuang perbuatan syirik, kufarat, bid'ah, dan pengkultusan. Yang kedua yaitu pemimpin tidak harus kaum Quraisy. Karena kenapa? Karena pemimpin itu sangat berpengaruh pada semua aspek. Selama berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, maka umat Islam tidak akan tersesat. Lalu menurut institusi negara, yaitu manusia berwatak madani atau suka membangun. Jika mereka berkumpul, mereka melakukan kegiatan yang diperlukan untuk kemaslahatan dan menyelesaikan persoalan, maka diperlukan kerjasama, perintah untuk membuat peraturan, dan masyarakat sebagai pelaksana hukum atau sebagai objek hukum. Lalu ada melalui negara lah salah satu tujuan hukum atau keadilan akan tercapai. Suatu negara yang baik akan menghasilkan hukum yang baik. Keempat yaitu kepemimpinan, merupakan amanat dari Tuhan untuk diemban seseorang yang dipercaya dan diamanahi, yang mampu melaksanakan keadilan, amanat, dan sebagai perlindungan bagi umatnya. Keempat hal ini harus memiliki integritas yang baik, dan jika tidak dilaksanakan politik hukum, maka tidak akan ada pembaruan yang baru. Lalu terdapat prinsip-prinsip hukum. Yang pertama yaitu tauhid. Hukum itu harus merujuk dan berasal dari pembuat hukum atau pemilik hukum atau ketetapan tersebut. Yang kedua ada keadilan, yaitu
berarti sama rata tapi dalam konteks kebijaksanaan. Lalu yang ketiga ada amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mendorong pada kebaikan dan menjauhi dari kemungkaran. Yang keempat ada kebebasan atau kemerdekaan, yaitu politik hukum harus menjamin kebebasan dan kemerdekaan tanpa diskriminasi pada masyarakat. Yang kelima persamaan atau egalit, yaitu menghormati harkat, derajat, dan martabat manusia. Yang keenam yaitu at-ta'awun atau penolong. Yang ketujuh yaitu toleransi, harus bisa memperhatikan hak orang lain. Lalu terdapat asas hukum Islam. Yang pertama ada asas nasyila haraji atau meniadakan kepicikan, yaitu menghilangkan segala sesuatu yang merugikan. Yang kedua yaitu asas kilati taklif atau tidak membahayakan taklif, yaitu hukum itu harus terwujud ketentraman dan tujuannya menegakkan keadilan. Lalu yang ketiga ada asas tadaruj, yaitu bertahap atau perkembangan di masyarakat terus berubah, maka pembaruan hukum baru bertahap, tidak boleh diulang-ulang begitu saja. Lalu ada asas kemuslihatan, yaitu seiring dengan mereduksi sesuatu yang ada di sekelilingnya atau melihat beberapa faktor di lingkungannya. Ada asas keadilan atau asas keseimbangan, lalu ada asas estetika atau naluri manusia, lalu ada asas urf atau yaitu menghormati adat atau kultur yang berkembang. Lalu yang terakhir ada asas syara' menjadi zatiyah Islam, yaitu penegakan hukum zatiyah Islam. Penegakan hukum ini merupakan suatu bentuk ijtihad dari para ahli hukum Islam untuk menemukan pembaharuan agar hukum Islam dapat mengikuti perkembangan zaman. Lalu pada pertemuan ke-6 membahas tentang sifat-sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum 1. Relasi politik dan hukum itu tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya, dengan alasan karena perubahan dinamisasi di masyarakat itu sendiri yang terus merangkak melakukan perubahan-perubahan seiring perkembangan zaman. Jadi hukum harus bisa mengadaptasikan diri dalam hal itu. Ketika terjadi relasi politik dan hukum, di sana muncul sifat-sifat yang melekat pada hukum itu sendiri sebagai produk daripada politik hukum atau sebuah objek kajian dari politik hukum itu sendiri. Sifat-sifat kajian hukum politik yang pertama yaitu sifat fakultatif, yaitu hukum yang mengatur atau dalam keadaan konkret hukum tersebut dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang diadakan oleh pihak. Yang kedua, secara a priori tidaklah mengikuti atau wajib ditaati. Lalu contoh dalam pasal 19 KUH Perdata, dalam hal ini kedua belah pihak dapat mengesampingkan peraturan ini jika kedua belah pihak membuat persetujuan. Lalu secara a priori tidaklah mengikat atau wajib ditaati. Lalu contohnya dalam pasal 19 KUH Perdata, dalam hal ini kedua belah pihak dapat mengesampingkan peraturan ini jika kedua belah pihak membuat persetujuan yang lainnya yang membuat keduanya saling menyepakati. Yang kedua yaitu sifat imperatif atau doing gap, yaitu hukum yang memaksa, konkret harus ditaati. Lalu hukum ini harus ditaati dan mengikat atau hukum yang tidak boleh ditinggalkan oleh para pihak. Ketentuan-ketentuan yang memaksa itu berlaku bagi para pihak yang bersangkutan maupun hakim, sehingga hukum itu harus ditetapkan meskipun sang para pihak mengatur sendiri hubungan mereka. Contohnya pada pasal 913. Yang ketiga yaitu ada represif, yaitu terciptanya ketertiban dan terciptanya kepatuhan tanpa syarat. Lalu peraturan keras dan terperinci. Lalu kebebasan bertindak atau diskresi. Lalu persetujuan atau kepatuhan. Kritik atau ketidaksetiaan. Jadi sifat hukum ini lebih tegas daripada imperatif. Sifat hukum yang paling sedikit memiliki 10 karakter. Lalu ketertiban menjadi tujuan hukum. Dasar ketentuan mengikatnya adalah dasar kekuatan hukum. Peraturan-peraturannya harus terrumus secara terinci. Alasan perbuatan bersifat ad hoc sesuai dengan keinginan penguasa. Jadi hukum represif ini tidak mengenal kompromi dan tidak mengenal kritik yang mendominasi penguasa atau politik itu sendiri. Secara tingkatan dominasi, politik represif adalah sifat hukum yang merupakan produk dari politik hukum itu sendiri, yang memang sangat tinggi peran politiknya. Lalu pada pertemuan ke-7 membahas tentang sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum 2. Sifat yang pertama yaitu progresif, yaitu memiliki beberapa karakter, mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat atau aspiratif, di mana dia memandang aspiratif lebih utama. Lalu memihak kepada kepentingan rakyat atau demi kepentingan keadilan, dan memiliki tujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Lalu bergerak dalam proses perubahan atau law as a process, law in the making. Lalu menekankan kehidupan yang lebih baik dan mendorong peran publik atau partisipasi masyarakat sangat dibuka lebar. Pandangan masyarakat, aspirasi sangat diperhatikan. Lalu membangun negara hukum yang berhati nurani. Yang kedua yaitu sifat otonom. Sifat otonom yaitu keabsahan berdasarkan prosedur yang benar, lalu dibuat diteliti dengan ikatan penuh, lalu diskresi dibatasi, lalu penyerahan wewenang secara sempit sehingga pemaksaan dapat dilakukan. Partisipasi masyarakat dibatasi prosedur yang mapan. Lalu sifat hukum ini sifat yang menengah. Yang ketiga ada sifat responsif,
Di bawah asas hukum dan kebijakan atau polis, asas ini mewujudkan keadilan yang substantif. Asas ini mendeskripsi diperluas. Asas ini menghindari pemaksaan. Sekian yang saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.